Halo anak-anakku semua, bertemu lagi dengan Pak Stefanus di video pembelajaran matematika. Di video kali ini kita akan melanjutkan materi kita pada bab aljabar. Setelah minggu lalu, kalian sudah mempelajari mengenai perkalian, pemangkatan, dan juga pembagian aljabar. Nah, hari ini kalian akan mempelajari mengenai bagaimana menyederhanakan pecahan aljabar, kemudian penjumlahan dan pengurangan pecahan bentuk aljabar, kemudian perkalian dan pembagian pecahan bentuk aljabar. Nah, untuk kalian yang mengikuti pembelajaran Bapak menggunakan Google Meet, nanti kita akan melakukan games menggunakan quizzes seperti biasa di akhir pembelajaran. Jadi, simak video ini dengan baik agar kalian bisa mendapat skor yang tertinggi. Dan untuk kalian yang menyimak video ini dengan YouTube, seperti biasa setelah menyelesaikan atau menonton video Bapak ini, kalian selesaikan soal yang Bapak berikan di Google Classroom. Nah, jika ada soal yang kalian rasa sulit atau tidak bisa menjawabnya, kalian bisa tanya Bapak menggunakan grup WhatsApp seperti biasanya ya. Jadi, kalian tetap aktif, tetap mengerjakan tugas, dan tetap belajar dari rumah. Oke, kita mulai saja materi kita yang pertama. Materi pertama kita yaitu bagaimana menyederhanakan pecahan aljabar. Kita lihat contoh yang pertama. 8M pangkat 2N dibagi 4MN. Sebenarnya Bapak sudah sedikit menyinggung bagaimana menyederhanakan pecahan pada pembahasan sebelumnya, yaitu di pembagian pecahan. Pada pembahasan sebelumnya, Bapak menjelaskan bagaimana kita cukup mencoret-coret saja apa yang dibagi. Misalnya, 8 dengan 4 ini koefisien dengan koefisien bisa kita coret sama-sama dibagi 4. 8 dibagi 4 itu hasilnya 2. 4 dibagi 4 itu hasilnya 1. Nah, ada M pangkat 2 dan M. Berarti kita bisa coret pangkat 2-nya itu, 2-nya jadi hilang, jadi pangkat 1. Dan M yang di bawah itu kita coret, jadi 1. Kemudian N dengan N ini sama-sama pangkat 1. Berarti kita bisa coret, jadi 1 dan 1. Berarti yang tersisa adalah hanya 2 dikalikan M dikalikan 1. Berarti 2 dikalikan M dikalikan 1 itu hasilnya adalah 2M. Kemudian yang di bawah hanya bersisa 1 dikalikan 1 dikalikan 1 dikalikan 1. Berarti dibagi 1, tidak berpengaruh. Jadi hasilnya adalah 2M. Nah, untuk lebih jelasnya, 2M ini dari mana? Kita lihat. Nah, ini penjabarannya. 8M, Bapak hapus dahulu ya. 8M kuadrat N itu sama saja dengan 8 dikali M dikali M dikali N. M pangkat 2, M-nya ada 2 kali. Yang bawah 4MN, berarti 4 dikali M dikali N. Nah, kalau dari penjabaran ini kita bisa langsung coret mana? M dengan M. Kita coret N dengan N. Kemudian 4 dengan 8. Sama-sama dibagi 4. 8 dibagi 4 itu 2. 4 dibagi 4 itu 1. Berarti yang bersisa atau yang sisa 2 dikalikan M dikalikan cukup. Berarti 2 dikalikan M saja ya. Yang lain sudah dicoret-coret. Berarti 2 dikali M dibagi 1 sama dengan 2M. Nah, sama saja dengan
cara yang di awal. Ini Bapak jabarkan agar kalian bisa lebih jelas. Nah, itu adalah bagaimana kita menyederhanakan pecahan aljabar. Kita lihat contoh berikutnya. Ada 12x kuadrat y. Kemudian dibagi 3x y kuadrat. Seperti cara sebelumnya. Koefisien dengan koefisien kita coret. 12 dengan 3. 12 bisa dibagi 3, hasilnya 4. 3 dibagi 3, hasilnya 1. Nah, ini X ada pangkat 2. Yang di bawah X hanya pangkat 1. Berarti yang pangkat 2 kita coret, pangkatnya bersisa 1. X pangkat 1 berarti ya. Yang di bawah X-nya kita coret. Jadi bisa atau hasilnya 1. Bukan X pangkat 1 tapi 1. Yang di atas kita lihat lagi ada Y. Y kita coret. Berarti yang di bawah Y pangkat 2 pangkatnya kita coret. Yang di atas sisa atau jadi 1. Nah, setelah itu baru kita kalikan. 4 dikalikan X dikalikan 1. Berarti 4X. 4 dikalikan X dikalikan 1 berarti 4X. Yang di bawah sudah tidak ada. Oh, sorry. Ada. Sisa 1 dikali 1 dikali Y. Y pangkat 1 berarti di bawahnya cukup Y. Jadi hasilnya adalah 4X per Y. Itu adalah hasil penyederhanaan dari 12x kuadrat Y dibagi x Y kuadrat. Hasilnya adalah 4x per Y. Itu dengan menggunakan sistem coret-coret. Mana yang bisa dicoret, tapi harus sesuai ya. Nah, jika dijabarkan, pasti hasilnya juga sama, 4x per Y. Kita coba ya. Ini penjabarannya. 12x kuadrat Y itu sama saja dengan 12 dikalikan X dikalikan X. X-nya pangkat 2, berarti ada 2 kali. Dikalikan Y. Yang bawah 3xy kuadrat. 3 dikalikan X dikalikan Y, ada 2 kali. Berarti kalau kita coret X dengan X, Y dengan Y. Yang atas 12 dengan 3 sama-sama dibagi 3. 12 dibagi 3 4. 3 dibagi 3 sisa jadi 1. Jadi yang atas 4 dikalikan X jadi 4X. Yang bawah sisa Y, berarti yang bawahnya hanya Y. Jadi sama dengan yang atas 4X, yang bawah hanya Y. 4X per Y. Sama bukan dengan cara yang pertama, sistem coret-mencoret. Nah, ini Bapak hanya menjabarkan agar mungkin yang kurang mengerti bisa lihat penjabarannya baru bisa dicoret. Kita lanjut ke contoh yang ketiga. Nah, ini sedikit berbeda. Ada soal 8P ditambah 6 dibagi 2. 8P ditambah 6 dibagi 2. Nah, untuk menjawab soal seperti ini kalian harus memfaktorkan. Nah, memfaktorkannya seperti sifat yang Bapak ajarkan sebelumnya, yaitu sifat distributif atau perkalian satu suku dengan dua suku aljabar. Ingat ya, pertemuan kedua itu ada perkalian satu suku dengan dua suku aljabar. Contohnya ada 2 dikalikan 4P ditambah 3. Itu artinya sama saja dengan 2 dikalikan 4P kemudian ditambah dikalikan 3. Itu adalah sifat distributif yang Bapak ajarkan pada pertemuan sebelumnya, yaitu yang satu suku dengan dua suku aljabar. Nah, 2
dikalikan 4P plus 3 itu sama saja dengan 2 dikalikan 4P ditambah 2 dikalikan 3. Hasilnya adalah 8P plus 6. Loh, ternyata 8P plus 6 itu adalah, kalau kita tulis 8P plus 6 itu sama dengan kebalikannya, adalah 2 dikalikan 4P ditambah 2 dikalikan 3. Nah, ada angka 2 yang sama. Nah, ini kalau kita balikan atau kita faktorkan menjadi 2, dikeluarkan 2-nya ya. 2 buka kurung 4P ditambah 3. Nah, ini adalah kebalikan dari sifat distributif. Nah, untuk menjawab soal yang nomor 3 berarti kita bisa membalikan atau memfaktorkan menggunakan sifat distributif. 8P plus 6 itu kita faktorkan menjadi 2 dikalikan 4P ditambah 2 dikalikan 3. Karena 8P itu sama saja dengan 2 dikalikan 4P. Dan 6 itu sama saja dengan 2 dikalikan 3. Lihat, ada angka 2 yang sama. Nah, angka 2-nya bisa kita keluarkan menjadi 2 buka kurung 4P plus 3. Dibagi bawahnya ada 2. Berarti ada yang bisa kita coret nih, yaitu angka 2 dengan 2. Itu bisa kita coret. Sehingga hasilnya adalah 4P plus 3. Itu adalah contoh menyederhanakan dengan memfaktorkan menggunakan kebalikan dari sifat distributif. Sampai sini, Bapak harap kalian sudah paham ya bagaimana menyederhanakan bentuk pecahan. Nah, Bapak telah mencari satu soal di buku paket kalian. Untuk kita coba selesaikan. Ini ada di buku paket kalian, halaman 241. Kita diminta menyederhanakan 2X min 6Y dibagi 12. Bentuk sederhananya seperti apa? Nah, kita coba ya. Ini Bapak hapus. Nah, 2X min 6Y dibagi 12. Nah, 2X min 6Y, kalau kita menggunakan sifat distributif, kita bisa rubah menjadi, lihat, 2X kita bagikan dengan 2, berarti bisa ya, 2X dibagi 2, sisa X. 6Y kita bagi 2, bisa jadi sisa 3Y. Berarti 2X itu sama saja dengan 2 dikalikan X. Kemudian 6Y itu sama saja dengan 2 dikalikan 3Y dibagi 12. Nah, lihat. 2 di sini sama dengan di sini, berarti bisa kita keluarkan. 2 buka kurung X dikurang 3Y. Kemudian dibagi tetap 12 bawahnya. Nah, ada yang bisa kita coret. Karena ini sudah bentuk perkalian, 2 dikali X min 3Y. Berarti yang 2 di sini, ini bisa kita coret dengan 12. 2 dibagi 2 sisa 1, 12 dibagi 2 itu sisa 6. Sisa 6 ya. Nah, jadi bisa kita tulis sama dengan yang atas 1 dikalikan X min 3Y. Berarti kita cukup tulis X min 3Y. Yang bawahnya bersisa 6/6. Jadi jawabannya adalah
X min 3Y atau X dikurang 3Y per 6. Jawabannya itu adalah yang D. Nah, itu adalah contoh soal yang ada di buku paket kalian. Sampai sini pembahasan atau pembahasan materi yang pertama, yaitu menyederhanakan pecahan aljabar. Selanjutnya kita ke materi berikutnya. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana tentang penjumlahan dan pengurangan pecahan bentuk aljabar. Namun, Bapak akan mereview atau mengulang kembali tentang penjumlahan dan pengurangan pada pecahan yang sudah kita pelajari mungkin di SD dan juga yang pada bab bilangan bulat kita sudah mempelajarinya. Namun Bapak sedikit mengulang agar kalian dapat mengingat bagaimana melakukan penjumlahan dan pengurangan pada pecahan. Kita lihat contoh yang pertama. Ada 1/4 ditambah 1/4. Ingat, kalau pecahan itu jika penyebutnya sudah sama, ini 4 berarti bisa kita jumlah jadi langsung 2/4. 1 ditambah 1, 2, bawahnya tetap penyebutnya 4. 2/4 ini bisa disederhanakan menjadi 1/2. Sama-sama dibagi 2. Pembilang 2 dibagi 2, 1. Penyebut 4 dibagi 2, 2. Itu untuk penyebut yang sama. Nah, ini contoh penyebut yang berbeda. 1/4 ditambah 1/5. Kalau penyebutnya berbeda, kita harus mencari dahulu KPK-nya penyebutnya. 4 dan 5. KPK-nya itu 20. Berarti yang harus kita lakukan 20 dibagi 4 dikali 1. 20 dibagi 4 dikali 1. 20 bagi 4, 5. 5 kali 1, jadi kita tulis di atasnya 5/20. Kemudian 20 dibagi 5, 4 dikali 1. Kita tulis di atasnya 4. Jadi 5 ditambah 4 jadi 9/20. Itu untuk penyebutnya yang berbeda. Kita harus cari KPK dari penyebutnya. Itu untuk penjumlahan. Dan ini untuk pengurangan, sama penyebutnya 20, 20. Sama caranya 20 bagi 5, 20 bagi 5, 4, 4 kali 1, 4, 20 bagi 4, 5, 5 kali 1, 5, 4 dikurang 5. Jadi min 1/20. Itu cara penjumlahan dan pengurangan pecahan pada bilangan biasa ya. Nah, untuk memudahkan ternyata ada juga cara menjumlahkan dan mengurangkan pecahan. Itu ada di buku paket matematika kalian halaman 236. Nah, di halaman 236 itu ada cara A per B ditambah C per D itu sama saja dengan A dikali D, B dikali C, ditambah B dikali C, kemudian dibagi B kali D. Ini sebenarnya sudah Bapak jelaskan pada bab bilangan bulat. Bapak sedikit mengulang, mungkin ada yang lupa atau kurang terlewat pada bab itu. Jadi Bapak ulang. Misalkan ini 1 ini adalah A. Kemudian 4 ini adalah B. Kemudian 5 ini adalah apa? D. Dan 1 itu adalah C. Berarti kalau kita gunakan rumus A dikali D berarti 1 A dikali D. 1 dikali 5 ditambah B dikali C. 4 dikali 1. 4 dikali 1. Dibagi B dikali D. B kali D adalah 4 dikali 5. 4 dikali 5. Sama dengan 5 kali 1 atau 1 kali 5 itu tetap 5. Ditambah 4 kali 1, 4.
dibagi 4 kali 5. 20. Jadi hasilnya 9/20. Lebih mudah karena jika nanti pada suku aljabar mungkin angkanya atau variabelnya akan sulit. Kalian akan kesulitan mencari KPK-nya. Jadi kalian gunakan rumus yang sudah diberikan. Kita lihat contoh lagi. 1/5 dikurang 1/4. Berarti A dikali D, A dikali D. Berarti kita bisa tulis 1 dikali 4 itu 4. B dikali C itu 5 dikali 1. Berarti kita tulis dengan kurang 5. Kemudian B dikali D. 5 dikali 4 langsung saja kita tulis 20. 4 dikurang 5, 1 berarti 4 dikurang 5 min 1. Jadi bisa kita tulis min 1/20. Itu sedikit mengulang materi mengenai penjumlahan dan pengurangan pecahan. Kita coba lanjut. Nah, ini kita langsung ke penjumlahan dan pengurangan pecahan aljabar. Kita lihat contoh. 2/x ditambah 7/x. Oh, ini masih mudah ya. Karena penyebutnya sama x. Jadi bisa kita langsung jumlahkan 2 ditambah 7, 9. Penyebutnya tetap x. Jadi 9/x. Nah, kita lihat. Yang nomor 2. 2/5x ditambah 3/4x. Kita gunakan yang tadi. 2 dikalikan 4x. Kemudian 5 dikalikan 3. 5x dikalikan 3. Kemudian B dikali D. 5x dikalikan 4x. Lalu hasilnya 2 dikalikan 4x itu 8x. Ini jadi 8x. 5x dikalikan 3 itu 15x. Dan yang bawah 4x dikalikan 5 dikalikan 4x bawahnya jadi 20x kuadrat. Ingat, 5x dikalikan 4x jadi 20x kuadrat. Ingat, pada perkalian aljabar. Jangan lupa. Kemudian kita sederhanakan. 8x ditambah 5x karena sejenis. Berarti jadi 23x. Yang bawah tetap jadi 20x kuadrat. Nah, ini bisa kita sederhanakan. Cukup kita coret. Yang bawah ada pangkat 2, yang atas ada x pangkat 1, x-nya yang kita coret. Jadi disederhanakan jadi 23/20x. Itu contoh untuk penjumlahan. Kita lihat contoh pengurangan. Sama. 3n/4 dikurang 2n/5. Bapak tulis lagi ya. Ini adalah A. Biar tidak bingung. Ini tadi B. Kemudian yang ini C. Kemudian yang ini D. Tadi ingat apa caranya? A dikalikan D. Kalau tandanya kurang berarti kurang. B dikalikan C dibagi B dikalikan D. Jadi kita tulis A dikali D itu 3N dikali 5. Kemudian dikurang 4 dikalikan 2N. 4 itu B dikali C. 4 dikali 2N. Dibagi B dikalikan D. Yang bawahnya penyebutnya B dikali D. 4 dikali 5. Kita selesaikan. 3N dikali 5. 3N dikali 5 berarti 15N. 4. Min 4 dikalikan 2N jadi 8N. Yang bawah penyebutnya 4 kali 5 jadi 20.
kita selesaikan. 15N dikurang 8N itu sama dengan 7N. Penyebutnya tetap 20. Itu contoh untuk pengurangan pecahan bentuk aljabar. Sampai sini Bapak harap kalian paham ya. Nah, ini ada contoh-contoh soal yang sedikit lebih sulit daripada sebelumnya, yang nomor 4 dan nomor 5. Kita akan bahas satu persatu. Berikut ini adalah pembahasannya. Untuk soal yang nomor 4, 2 per X min 1 ditambah 5 per X plus 3. Nah, ini Bapak tulis agar kalian tetap ingat ini ya adalah A, ini B, yang ini C, dan yang ini D. Ingat rumusnya, A dikalikan D, kalau tandanya tambah, plus B dikalikan C dibagi B dikalikan D. Ingat ya, ini caranya. Berarti kita kalikan A dikalikan D. A dikalikan D, kita tulis 2 dikalikan X plus 3. Kemudian B dikalikan C. Berarti X min 1 dikalikan 5. Namun Bapak tulis, yang ditulis 5 dikalikan X min 1 agar lebih mudah atau penulisannya lebih baik. Sama saja, B dikalikan C atau C dikalikan B, sama kebalikannya. Bapak tulis 5 dikalikan X min 1. Kemudian penyebutnya itu B dikalikan D. Berarti X min 1 dikalikan X plus 3. Lanjutnya kita kalikan satu persatu. Ini perkalian apa kemarin? 1 suku 1 dengan 2 suku aljabar. Berarti kita kalikan satu-satu. 2 dikalikan X, 2 dikalikan 3. Berarti 2 dikalikan X itu 2X, 2 dikalikan 3 plus 6. Kemudian ini 5 dikalikan X plus 5X, 5 dikalikan min 1, min 5. Yang bawah tetap ya, ditulis X min 1 dikalikan X plus 3. Nah, yang atas bisa kita sederhanakan yang sejenis 2X dengan 5X. Kemudian 6 dengan min 5. 2X plus 5X jadi 7X. 6 dengan min 5, 6 dikurang 5 jadi plus 1. Yang bawahnya tetap X min 1 dikali X plus 3. Sebenarnya sampai sini jawaban kalian juga sudah cukup atau sudah benar. Namun ada suatu soal di pilihan ganda nanti yang diminta penyelesaiannya disederhanakan lagi. Nah, jika disederhanakan lagi, yang bawah atau penyebutnya kalian kalikan. X dikalikan X, X kuadrat. Kemudian X dikalikan 3 plus 3X. Kemudian min 1 dikalikan X. Min 1 dikalikan X itu min X. Dan yang terakhir, min 1 dikalikan 3. Jadi min 3. Disederhanakan. Kalau disederhanakan, X kuadrat 3X min X itu jadi plus 2X, terakhir min 3. Sama bukan? Ya. Jawaban yang ini benar. Ya, dan juga ini juga benar. Karena penyebutnya lebih disederhanakan.
Jadi kalau ada soal pilihan ganda, jawaban ini, bisa juga jawaban ini, bisa juga jawaban yang ini, bawah. Itu sama saja. Kita coba yang soal nomor 5. Yang nomor 5, 7 per X plus 5 dikurang 4 per X plus 2. Ini pengurangan, kalau sebelumnya penjumlahan. Caranya sama. A dikalikan B. Berarti ini dikalikan ini. 7 dikalikan X plus 2. Kemudian B dikalikan C. Atau C dikalikan B. Sama ya. Ini dikalikan ini. Dikurang 4 dikalikan X plus 5. Bawahnya tetap X plus 5 dikalikan X plus 2. Jabarkan, dikalikan. 7 dikali X, 7X. 7 dikali 2, 14. Min 4 dikalikan X. Min 4X. Tapi ini diingat, min 4 dikalikan X. Kemudian min 4 dikalikan 5. Jadi min 20. Hati-hati di tanda perubahan tanda. Jangan sampai salah. Kemudian bawahnya tetap X plus 5 dikali X plus 2. Sederhanakan 7X dengan min 4X jadi plus 3X. Kemudian 14 dikurang 20 jadi min 6. Bawahnya tetap. Sampai sini juga cukup. Atau juga diselesaikan penyebutnya menjadi X kuadrat plus 7X plus 20. Jadi jawaban keduanya yang ini benar, ini juga benar. Kadang ada soal pilihan ganda yang cukup sampai yang pertama, tapi ada juga yang sampai penyebutnya diselesaikan juga. Nah, itu pembahasan mengenai penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Selanjutnya kita akan mempelajari mengenai perkalian dan pembagian bentuk aljabar. Selanjutnya kita akan mempelajari bagaimana mengalihkan dan membagi pecahan pada bentuk aljabar. Namun, Bapak akan sedikit mengulang untuk perkalian dan pembagian pada bentuk pecahan biasa. Nah, pada pecahan biasa itu untuk perkalian dan pembagian berlaku rumus A per B dikali C per D. Itu bisa kita langsung kalikan A dikali C. Kemudian B dikali D. Bisa kita langsung kalikan. Sedangkan pada pembagian, ini pembagian itu A per B dibagi C per D sama dengan A per B dikali. Lalu yang dibalik itu adalah C dan D. Dibalik. Jadi D per C. Kalian tentu sudah biasa ya. Di SD sudah pernah. Kemarin di bab 1 bilangan bulat juga sudah pernah. Bapak hanya sedikit mengulang. Ini rumus Bapak dapat dari buku paket matematika kalian halaman 237. Kalian bisa baca. Nah, kita lihat soalnya ya. Sedikit mengulang, 1 per 5 dikali 1 per 5. Berarti bisa kita tulis. Atau kita langsung kalikan 1 dikali 1 dan 5 dikali 5. 1 dikali 1 itu 1, 5 dikali 5, 25. Jadi hasilnya adalah 1 per 25. Contoh lagi, 5 per 6 kali 1 per 4. 5 dikali 1, 6 dikali 4. 5 kali 1, 5. 6 kali 4, 24. Jadi, 5 per 24. Contoh untuk pembagian. 1 per 6 dibagi 1 per 4. Ingat, pembagian. Pembagian itu jadi kita tulis 1 per 6 tetap
Kemudian ini 1/4 kita balik. Jadi 4/1. Kemudian kita kalikan. 1 dikali 4, 4. 6 dikali 1, 6. 4/6 masih bisa disederhanakan. Sama-sama dibagi 2. 4 bagi 2, 2. 6 bagi 2, 3. Jadi hasilnya 2/3. Itu ya untuk perkalian dan pembagian pada pecahan biasa. Nah, kali ini baru kita akan coba perkalian dan pembagian pada pecahan aljabar. Perhatikan contoh. 5x per 4y dikali 3x per 7y. Kalau kita kalikan, berarti kita kalikan 5x dengan 3x. Hasilnya 5x dikali 3x, 5 kali 3, 15, x kali x, x pangkat 2. Berarti jadi 15 x pangkat 2. Yang bawah itu 4y dikali 7y. 4 kali 7, 28. Y kali y kuadrat. Jadi 15x kuadrat per 28y kuadrat. Itu dia hasilnya ya. Ini jawabannya Bapak tampilkan. 15x kuadrat per 28y kuadrat. Mudah bukan? Kita coba lagi yang nomor 2. Untuk pembagian 5x per 4y dibagi 3x per 7y. Ingat kalau pembagian berarti kita tulis ini tetap 5x per 4y. Ini kita balik. Dan tandanya jadi kali. Jadi kali 7y per 3x. Kalau kita kali, jadi hasilnya 5x dikali 7y. Jadi 5 kali 7, 35. X kali y jadi x, y. Bawahnya per 4 kali 3, 12. Y kali x jadi yx. Kalian boleh tulis yx, boleh juga tulis xy. Namun ingat, kalau aljabar kita tulis sesuai urutan abjadnya. Jadi kita tulis 12xy. Nah, sampai sini ada yang bisa kita coret. Apa? Ya, itu adalah xy yang atas dengan xy yang bawah. Kita coret, itu jadi 1, ini jadi 1. Jadi hasilnya 35 dikali 1, bawahnya 12 dikali 1. Jadi hasilnya 35 per 12. Itu ya untuk pembagian. Nah, ini kita Bapak tulis 35 xy per 12. Xy disederhanakan jadi 35 per 12 karena xy-nya bisa dicoret-coret. Jadi 35 per 12 hasil akhirnya. Nah, kita lihat lagi ya contoh berikutnya. Nah, ini sedikit sulit. X kuadrat plus y kuadrat per x plus y dibagi atau per x per y ditambah y per x. Wah, rumit ya. Kelihatannya saja ini rumit. Namun kalau kita tulis dengan seperti ini, x sebenarnya sama saja. X kuadrat plus y kuadrat per x plus y. Ini yang bagian atas ya. Sebenarnya dibagi, ini tanda bagi, ini x per y ditambah y per x. Nah, kita bisa selesaikan dahulu yang bawah atau kita rubah bentuknya. Yang ini ya, kita rubah jadi x plus y per x. Ini kalau kita rubah, ingat penjumlahan pecahan baru tadi. Ini kita rubah sama dengan A kali D, berarti x kali x.
X kuadrat. Langsung saja ya. Bapak tulis kemudian B kali C atau C kali B. Berarti Y kali Y. Tandanya plus. Kita tulis tambah Y kuadrat. Kemudian bawahnya B kali D. B kali D itu Y dikali X per, Bapak tulis merah saja ya, per Y kali X itu YX, tapi ditulis XY. Nah, sudah kita dapat ini bentuk yang baru. Jadi yang ini sama saja dengan yang ini. Jadi bisa kita tulis dengan yang baru. Yang atas tetap X kuadrat plus Y kuadrat per X plus Y. Yang bawah jadi X kuadrat plus Y kuadrat per XY. Nah, kalau seperti ini berarti Bapak tulis yang atas bagi yang bawah. Berarti kalau bagi cukup kita balik. XY-nya yang bawah ini jadi di atas. Yang ini jadi di bawah. Karena sudah kita balik. Karena itu pembagian. Kalau sudah kita balik berarti cukup kita kalikan. Nah, kita kalikan X kuadrat plus Y kuadrat per X plus Y dikali. Kalau tadi kan sudah kita bagi itu dibalik. Jadi dikali XY per X kuadrat plus Y kuadrat. Nah, kalau sudah kita kali itu akan lebih mudah. Lihat, yang di atas ada yang sama dengan yang di bawah. Yang ini X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan X kuadrat plus Y kuadrat yang di bawah. Kalau itu bisa kita coret. Jadi 1, ini jadi 1. Nah, namun yang atas yang ini XY dengan X plus Y tidak bisa kita coret. Tahu kenapa? Karena tidak sejenis. Namun yang atas yang ini bisa kita coret. Ini nih. Ini bisa kita coret jadi 1. Ini kita coret jadi 1. Itu saja yang bisa kita coret. Jadi 1 dikalikan XY yang atas, 1 dikalikan XY jadi XY, yang bawah X plus Y dikalikan 1. Jadi X plus Y saja. Sampai situ jawaban kita karena sudah tidak ada yang bisa disederhanakan. Nah, mudah bukan untuk perkalian dan pembagian pecahan aljabar? Nah, untuk latihan soal atau tugas agar kalian lebih mengerti, Bapak sudah siapkan di Google Classroom. Kalian seperti biasa, kalian buka linknya, kalian baca soalnya, kerjakan di buku tugas kalian seperti biasa, tulis soalnya yang lengkap, jawab soalnya yang lengkap dengan caranya, lalu kumpulkan kembali melalui link yang sama yang Bapak berikan. Nah, untuk yang Google Meet bersama Bapak akan ada games menggunakan quizzes. Jadi siap-siap kita akan mulai quizzes kalian. Namun kalian juga boleh tanya jawab yang menggunakan Google Meet dengan Bapak. Sekian video pembelajaran matematika kali ini. Bapak harap melalui video ini kalian dapat lebih paham dan mengerti mengenai materi aljabar. Terima kasih, sampai bertemu di video pembelajaran berikutnya.